Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas semua nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Ande Saiful Karim SPD selaku guru SMP Negeri 225 Jakarta. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan atau memaparkan terkait dengan tugas saya di pelatihan kurikulum merdeka, yaitu pemaparan topik kedua, mengapa kurikulum itu perlu berubah. Pertanyaan ini tentu saja akan terjawab ketika kita memahami konsep kurikulum itu seperti apa. Nah, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, kurikulum yang baik sesungguhnya adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus mendapatkan pengembangan, kemudian bisa diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik pada zamannya, sehingga dapat membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, seperti itu konsep kurikulum. Nah, ada sebuah hal yang menggelitik terkait dengan kalau kita mungkin bertanya tentang cita-cita gitu ya. Nah, dulu ketika kita ditanya oleh orang tua atau oleh orang guru tentang cita-cita, pasti jawabannya tidak jauh dari ingin menjadi dokter, ingin menjadi pengusaha, guru, astronot, ilmuwan, kemudian polisi, gitu ya. Dan itu tentu saja adalah cita-cita yang memang ingin kita raih untuk membahagiakan orang tua, begitu. Tapi sebuah fakta di zaman sekarang ini, ketika anak-anak zaman sekarang yang paling dekatlah anak kita, ketika kita tanya terkait dengan cita-cita, mereka ingin apa? Jawabannya tentu saja agak sedikit mengagetkan begitu. Ada perubahan tentang cita-cita. Jawabannya adalah mereka ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi gamer, ingin menjadi ilustrator karakter kartun, selebgram, vlogger atau blogger. Nah, hal ini memang bagi kita agak sungguh aneh gitu ya. Tetapi ini nggak bisa dipungkiri karena memang perubahan zaman yang milenial, Gen Z, dan tentu saja mereka adalah para generasi yang akan mengisi masa-masa kini ataupun di masa yang akan datang. Nah, teringat pernyataan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sesungguhnya adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya apa? Pendidikan itu sesungguhnya menuntun kepada kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, sehingga mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dari itu, demi menuntun kodrat para peserta didik, murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan pun juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, pilar pendidikan untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid itu diperlukan. Yang pertama adalah peran orang tua, kemudian masyarakat, dan pihak sekolah. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum itu harus menempatkan kebutuhan, kemudian pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Sehingga sejatinya sebuah kurikulum itu dirancang untuk murid, agar seluruh kompetensi murid yang diharapkan menjadi terwujud. Dan semua pihak harus tentu saja bekerja sama dan berkolaborasi. Bahwa anggapan setiap ganti menteri ganti kurikulum tidaklah sepenuhnya benar, karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Maka oleh karena itu, sudah saatnya kurikulum mesti diadaptasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau murid kita. Nah, mungkin itu sedikit terkait pemaparan saya mengapa kurikulum harus berubah, dan ini tentu saja harus menjadi perhatian kita semua stakeholder, guru, kepala sekolah, dan semua yang terlibat dalam pendidikan tentunya harus berubah. Kita harus mengevaluasi diri karena proses pendidikan zaman dulu tidak bisa disamakan dengan sekarang. Kondisi anak-anak sudah berubah, zaman sudah berubah, maka kurikulum pun harus berubah sesuai dengan kebutuhan anak-anak.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.